Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Rama, Prodi PGMI dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif yang baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke kalimat efektif yang baik dan benar, tentu kita harus tahu apa itu kalimat. Pasti masih bingung apa itu kalimat. Mungkin sudah ada yang tahu, mungkin juga ada yang belum mengerti apa itu kalimat. Kalimat adalah gabungan dua kata terlebih, baik itu bentuknya lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat mempunyai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya yang mempunyai subjek, predikat, objek, dan keterangan itu yaitu Nina sedang mencuci motor di halaman rumah. Nina itu sebagai subjek, sedang mencuci, predikat, motor, objek di halaman rumah, keterangan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang berkemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pembaca seperti gagasan yang ada pada penulis. Artinya apa? Dalam kalimat tersebut, pikiran pembaca dan pikiran penulis sama. Penulis berharap pembaca dapat menemukan gagasan dari kalimat yang dia sudah buat seperti apa gagasan yang si penulis pikirkan. Kalimat efektif itu kalimatnya tidak terbelit-belit dan sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mudah dipahami. Artinya kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami pembaca. Selanjutnya, ada syarat-syarat kalimat efektif. Pertama, kesatuan. Kesatuan itu artinya harus memenuhi unsur penulisan yang utuh sehingga menjadi kalimat yang padu antara satu dengan yang lainnya. Syarat kesatuan ini ada syaratnya ya. Yang pertama itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Tadi kita sudah kalimat itu harus ada subjek, predikatnya kan. Ini subjek dan predikatnya yang jelas. Contoh kalimat ini ya, ada dua kalimat. Kalimat pertama dah kemarin Mia pergi ke mall. Yang kalimat kedua ini kemarin Mia di mall. Beda ya. Jadi kita dapat lihat sini ya. Kemarin Mia pergi ke mall. Subjeknya itu Mia. Di kalimat pertama ini ya, subjeknya Mia dan predikatnya itu pergi. Predikat itu artinya tindakan yang sedang dilakukannya. Berarti kalimat ini benar, subjek dan predikatnya jelas. Ya, jelas ya. Nah, kalimat kedua ini predikatnya tidak jelas. Kemarin Mia di mall. Kemarin Mia di mall kan tidak jelas predikatnya, tindakannya apa. Baiklah, selanjutnya syarat yang kedua, tidak memiliki subjek ganda. Saat ada dua kalimat ini, yang pertama itu saat mengecat tembok, Agung dibantu oleh Budi. Yang kedua, pengecatan tembok itu Agung dibantu oleh Budi. Dari kedua kalimat ini yang
kalimat pertama ini benar ya, karena dia tidak memiliki subjeknya ganda. Sedangkan yang kedua ini salah, subjeknya ganda. Selanjutnya tidak memiliki penghubung kata intra kalimat pada kalimat tunggal. Nih, dapat kita lihat dari dua contoh di bawah ini. Intra kalimat itu penghubung ya, atau ungkapan bisa juga. Di sini, kemarin dia tidak masuk sekolah pada kalimat ini ya. Oleh karena itu, dia tidak mengumpulkan tugas. Beda dengan kalimat kedua, ini kemarin dia tidak masuk sekolah. Tidak masuk sekolah, oleh karena itu dia tidak mengumpulkan tugas. Pada kedua ini kita dapat melihat apa perbedaannya. Di antara oleh karena itu, ini kan kata penghubung ya. Oleh karena itu, pada bagian pertama itu sebelumnya dikasih titik dulu baru oleh karena itu. Sedangkan kalimat kedua ini langsung. Jadi kalimat pertama ini dinyatakan benar, sedangkan kalimat kedua dinyatakan salah karena oleh karena itu tuh harus ada titik dulu baru oleh karena itu. Selanjutnya ada prediksi, bukan predikat tidak didahului dengan kata yang. Tindakan itu tidak didahului dengan kata yang. Predikat itu ya ada dua kalimat. Yang pertama, Andi lahir pada tanggal 1999. Kalimat kedua, Andi yang lahir pada tahun 19. Tadi ya, predikatnya tidak menggunakan kata yang. Jadi kalimat pertama ini benar. Sedangkan kalimat kedua dinyatakan salah karena dia ininya menggunakan kata yang ya, didahului kata yang pada predikat. Selanjutnya syarat kalimat efektif itu kehematan. Artinya apa? Kalimatnya tidak boleh menggunakan pemborosan kata atau kata diulang-ulang. Tidak boleh memboros kata ya. Contoh, ada dua kalimat juga. Contoh pertama itu ada rapat itu dihadiri oleh beberapa anggota. Sedangkan yang kedua ini ada rapat itu dihadiri oleh beberapa dari banyak anggota saja. Kita dapat melihat perbedaannya ya. Pada kalimat kedua ini dia melakukan pemborosan kata. Kenapa? Banyak anggota saja, beberapa itu berarti sudah perwakilan, tidak harus dilengkapi lagi dengan banyak dan saja. Jadi kalimat pertama itu dikatakan benar, sedangkan kalimat kedua ini dinyatakan salah. Selanjutnya, syarat kalimat efektif itu adalah keparalelan atau kesejajaran. Artinya, kesamaan bentuk kata yang digunakan pada kalimatnya. Misalkan, jika bentuk kata nomina, maka bentuk kedua dan selanjutnya juga menggunakan nomina. Contoh, ada dua kalimat kita bandingkan. Ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkuk. Harusnya ini ada perbedaannya kan, yang satu dimasukkan, yang keduanya dimasukkan. Jadi yang dinyatakan sejajar itu adalah kalimat kedua karena harusnya memasukkannya, bukan dimasukkan. Oke, yang keempat ada kelogisan, logis.
Jadi kata-kata dalam sebuah kalimat itu harus bermakna logis sehingga dapat diterima oleh nalar pembaca. Logis ini yaitu diterima oleh akal pembaca. Ada dua contoh juga. Yang pertama itu agar tidak terlalu lama, agar tidak banyak memakan waktu. Yang paling tepat itu kalimat pertama. Yang kedua ini dianggapnya salah ya, tidak banyak memakan waktu katanya. Oke, selanjutnya ada kepaduan, artinya kalimat yang tersusun memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kepaduan kalimat ini menjadikan pembaca tidak menyalahartikan informasi dari penulis. Ini ada dua kalimat misalkan ya di sebuah tulisan mungkin. Betty membeli 2 buah roti untuk adiknya. Yang kedua, Betty membeli 2 buah roti adiknya. Kedua kalimat ini artinya berbeda jauh sekali artinya kan. Kalimat pertama ini artinya Betty itu membelikan 2 buah roti untuk adiknya. Sedangkan yang kedua ini Betty membeli 2 buah roti adiknya. Mungkin pembaca bisa mengatakan bahwasanya Betty itu dia membeli kue yang dari adiknya, yang mana seharusnya itu untuk adiknya. Jadi yang pertama, kalimat pertama ini dinyatakan benar dan kalimat kedua dinyatakan salah. Oke, yang keenam ada ketepatan. Ketepatan artinya harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam menyampaikan gagasan kepada orang. Contoh, masih ada 2 kalimat ini ya. Rani melupakan nama orang itu. Yang kedua, Rani lupa dengan nama orang itu. Yang benar itu melupakan. Jadi kalimat pertama benar dan kalimat kedua dinyatakan salah, tidak tepatnya. Kemudian ada contoh kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Kita baca dulu keterangannya. Jika kotak itu berarti tidak efektif, sedangkan tandanya seperti yang itu kalimat efektif. Itu ada kalimat tidak efektif. Hari ini tutup. Apa maksudnya hari ini tutup? Apa yang ditutup? Ya kan, belum jelas. Ya, nah, kalimat efektif ini, hari ini toko tersebut tutup. Artinya apa? Bahwasanya hari ini toko itu tutup, tidak buka. Kalau hari ini tutup itu tidak bermakna ya. Apanya yang tutup? Ya, ini juga ada banyak contoh dan kalian juga bisa cari di internet dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu pasti ada oleh setiap manusia, karena kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.